Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir kita yang insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan lagi surah An-Nisa ayat yang kedua. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita baca dulu ayatnya. Surah An-Nisa ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kita terjemahkan dulu. Wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu amwalahum, harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah engkau mengganti yang baik dengan yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum, dan janganlah engkau memakan harta mereka ila amwalikum, bercampur dengan harta kalian. Innahu, karena sesungguhnya dia atau perbuatan itu kana adalah huban kabiro, dosa yang sangat besar. Baik, kita lanjutkan ke tafsirnya sekarang. Ayat kedua ini diawali dengan kata atau huruf apok disebutnya, yaitu huruf wa yang artinya dan, ya. Wa atul yatama, dan. Nah, kalau ada huruf atop ini berarti kalimat itu bersambung dengan kalimat sebelumnya. Yang mana di ayat yang pertama kemarin sudah dijelaskan bahwasanya manusia disuruh bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia, gitu ya. Ya Yuhannasu taqu rabbakum, gitu ya. Kemudian ayat ini melanjutkan tentang ciri orang yang bertakwa. Ya. Ciri orang yang bertakwa itu adalah kalau dia misalnya berhubungan dengan anak yatim, dalam artian dia diberi kuasa untuk mengelola harta anak yatim, maka berhati-hatilah bagi orang yang bertakwa. Yakni yang pertama itu, orang yang bertakwa itu harus memberikan harta anak yatim itu karena itu adalah hak dari si anak itu. Ya. Dengan perkataan wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu amwalahum, harta mereka. Tentu saja kapan diberikannya nanti bersambung ke ayat selanjutnya, yaitu ketika dia sudah dewasa, sudah sempurna akalnya, sudah bisa mengelola harta. Nah, itu harus segera diberikan. Dan ketika pemberian itu harus disertai oleh saksi, ada yang menyaksikan bahwa harta itu sudah diberikan kepada si anak yatim itu, ya. Siapa orang yang mengelola harta anak yatim? Ya siapa saja. Justru yang paling banyak ada di antara keluarga. Bukan di panti anak yatim saja yang dimaksud dalam ayat ini, tapi di mana saja ada anak yatim, kemudian dia memiliki harta, kemudian ada orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta atau memegang harta sementara anak yatim, maka ayat ini ditujukan kepada mereka. Yang kebanyakan adalah ada di dalam rumah-rumah.
masyarakat pada umumnya yang mana di situ ada anak yatim karena meninggal ayahnya misalnya, sehingga untuk sementara harta itu dikelola oleh ibunya atau istri si mayit, dan di situ tentu ada anak yatim yang kalau dia itu memiliki anak, tentu di situ ada anak yatim. Kemudian yang meninggalkan harta, apakah berupa rumah, uang, emas, dan lain sebagainya, kendaraan gitu ya. Maka disitulah yang paling besar itu adalah harta peninggalan si mayit, ya anaknya, bukan istrinya, bukan istri si mayit atau bukan ibunya si anak yatim. Nah, maka dikelola untuk sementara oleh si istri atau si ibu anak yatim itu. Maka ayat ini ditujukan kepada mereka. Maka ketika mereka dewasa, nanti sudah balik, ya sudah bisa mengelola harta, maka berikanlah harta anak yatim itu kepada mereka. Wala tatabadul khabitha bithayyib, dan jangan kalian mengganti yang buruk yang baik dengan yang buruk. Jangan diganti gitu ya. Asalnya yang baik kemudian ditukar dengan yang buruk oleh siapa? Oleh yang si pemegang yang diberi wewenang harta itu gitu ya. Diganti, mumpung si anak ini belum paham, belum ngerti, ditukar misalnya gitu ya dengan yang buruk. Nah, itu dilarang bagi orang yang bertakwa itu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kemudian larangan yang ketiga adalah dilarang memakan harta anak yatim yang digabungkan dengan harta kalian. Nah, maka di sini harus dipisahkan ya. Mana harta si anak, mana hak si istri si mayit, atau dalam hal ini si ibu si anak yatim dari peninggalan si suami atau si bapak anak yatim itu. Jangan dicampur adukan ya, supaya jangan sampai kemakan ini harta anak yatim itu gitu ya. Kenapa? Karena innahu kana huban kabiro, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah dosa yang sangat besar, yakni memakan harta anak yatim. Bahkan di dalam surat Al-Maun disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Nah, salah satunya itu adalah orang yang memakan harta anak yatim atau menghardik memakan harta anak yatim. Nah, itu dosa yang sangat besar. Memakan hak orang lain itu dosa, apalagi orang lain itu anak yatim statusnya, itu double dosanya itu. Kalau memakan harta orang biasa saja sudah haram gitu ya, sudah dolim, apalagi anak yatim yang didoliminya, dan tentu dosanya akan berlipat ganda kalau status itu adalah anak yatim yang didolimi oleh orang gitu ya. Maka berhati-hati bagi orang yang bertakwa itu, jangan sekali-kali memakan harta anak yatim yang dicampurkan dengan harta mereka, supaya tidak ketahuan, supaya tidak kaciri gitu ya. Jadi dia dimanipulasi gitu ya, dicampurkan dengan harta mereka kemudian dimakan gitu ya. Nah, itu dilarang oleh Allah karena itulah dosa yang sangat besar. Karena seseorang itu berbuat dolim kepada orang lain dosa besar, apalagi yang didoliminya anak yatim. Maka kesimpulannya ayat kedua ini adalah ciri orang yang bertakwa ada larangan. Yang pertama tadi dilarang mengganti yang baik dengan yang buruk. Yang kedua dilarang memakan harta anak yatim yang dicampurkan dengan harta-harta kalian. Kemudian ada perintah yang satu di situ adalah wa'atul yatama. Berikanlah nanti ketika dia sudah dewasa harta anak yatim itu, dan di saat pemberian hendaklah disaksikan oleh saksi gitu ya. Supaya benar-benar amanah gitu ya. Nanti tentang keterangannya kapan diberikannya itu ada di ayat yang ke-6 nanti ya, kita akan bahas. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan tafsir dari surah An-Nisa ayat yang kedua. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke surah An-Nisa ayat yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan
dalam penyampaiannya. Kalau yang belum jelas silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Kita tutup dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.